Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkhalisa, NPM 19124867. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas final test PPLB yang diampu oleh Supervisor Bapak Dosen Hanafi MPDI. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi zakat. Kita sebagai umat Islam wajib hukumnya melaksanakan 5 rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, dan kelima naik haji. Nah, di antara 5 rukun Islam ini tadi wajib salah satunya kita akan membahas tentang zakat. Itu sebelum kita melaksanakan zakat, maka alangkah lebih baiknya kita mempelajari dan memahami terlebih dahulu apa itu zakat, bagaimana itu zakat, dan apa saja hikmah dalam berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dan mendapat berkah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi pada hari ini kita akan membahas tentang zakat. Sebelumnya dari kalian ada yang tahu nggak apa itu zakat? Zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam berupa sekumpulan harta tertentu berdasarkan sifat, ukuran, dan waktu yang telah ditentukan, dan yang diberikan kepada orang tertentu atau mustahik zakat. Mengeluarkan zakat termasuk dari salah satu rukun Islam, yaitu zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syarat berzakat. Ibadah zakat ini disebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan dengan secara langsung dengan perintah sholat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakah. Nah, artinya dan dirikanlah salat serta bayarkanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Begitu juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang bersamaan dengan 4 kewajiban lainnya. Salah satu di antara hadis Rasulullah SAW itu oleh Imam Bukhari yang mana bunyinya an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wal hajjil baiti wa shaumur ramadan. Nah, artinya dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Berdasarkan keterangan hadis di atas itu
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa pemerintahan beliau. Karena bagi beliau kewajiban mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan kewajiban melaksanakan salat. Abu Bakar As-Siddiq beliau pernah berkata, yaitu demi Allah sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Dengan kerasnya ancaman terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat dapat menjadi perhatian bagi kita seluruh umat Islam yang telah mampu dan melengkapi syarat-syarat agar dapat mengeluarkan zakat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Sya'ban. Nah, macam-macam zakat di sini ada 2. Selanjutnya, zakat mempunyai 2 macam. Itu macam-macam zakat ada 2. Yang pertama ada zakat nafs atau zakat fitrah. Zakat nafs itu zakat badan maksudnya, atau zakat fitrah. Nah, yang kedua itu ada zakat mal atau zakat harta. Masuk yang pertama, zakat nafs. Menurut syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Nah, jadi zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan saat setiap muslim menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan, yang biasanya lebih banyak mengeluarkannya itu waktu malam hari raya Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan itu pun berupa makanan pokok. Misalkan di Indonesia ini makanan pokoknya itu beras, maka zakat yang dikeluarkannya adalah beras. Jadi makanan pokok sesuai yang sudah ditentukan oleh ketentuan syara. Baik zakat itu dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya. Jadi zakat ini bisa dikeluarkan dari dirinya sendiri ataupun orang yang menanggung nafkahnya atau orang lain lah. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan dari riwayat Bukhari yang bunyinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an fi sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Nah, artinya baginda Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu sya' dari kurma atau sya' dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Nah, jadi zakat fitrah ini tadi berupa makanan pokok yang sudah ditentukan oleh syara dan biasanya tergantung daerah kediamannya, tapi kebanyakan menggunakan beras. Nah, jadi zakat fitrah yang tadi dicanangkan dalam bentuk makanan pokok, yaitu tadi di daerah setempat. Dalam konteks atau dalam kita di Indonesia ini biasanya kan zakat fitrah itu yaitu mengeluarkan dengan beras. Nah, hitungannya itu satu sya' setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa 2,7 kg. Itu tadi daripada penjelasan tentang zakat fitrah. Terus yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini itu zakat harta. Zakat harta ada 8 jenis, yaitu yang pertama emas, perak, hasil pertanian atau bahan makanan pokok. Yang keempat kurma, kelima anggur, dan keenam unta, ketujuh sapi dan kambing. Itu termasuk daripada 8 jenis zakat mal. Sedangkan
dalam aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak, karena zakatnya terkait dengan kalkulasi dan kalkulasinya tidak lain menggunakan emas dan perak. Jadi apabila misalkan seseorang ini berdagang, maka hitungannya itu menggunakan hitungan emas dan perak. Nah, itu tadi macam-macam zakat, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat yang wajib dikeluarkannya zakat. Jadi dalam melakukan zakat, dalam melaksanakan zakat, kita harus mengetahui syarat-syaratnya agar tidak melenceng dari syariat Islam. Yaitu syarat-syarat yang harus kita ketahui itu, pertama, harta yang ingin dizakati itu harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya di sini adalah cara mendapatkan harta itu tersebut dengan cara yang baik, yaitu hasil kerja keras, bukan hasil mencuri. Yang kedua, ada harta yang ingin dizakati itu berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalkan melalui kegiatan usaha atau berdagang dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, milik penuh. Milik penuh ini maksudnya adalah harta di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Jadi milik penuh ini adalah milik sendiri, bukan tercampur atau tersangkut dengan hak orang lain. Nah, yang keempat adalah syaratnya mencapai nisab. Jadi dalam mengeluarkan zakat itu ada nisabnya atau ada hitungannya, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misal nasab zakat emas itu 93,6 gram. Nah, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Jadi dalam mengeluarkan zakat itu tidak sembarangan, ada hitungan nisabnya. Misalkan zakat emas berapa, zakat hewan ternak berapa, bahan makan pokok tadi berapa, itu ada hitungannya yang sudah ditentukan oleh syara. Terus yang kelima, mencapai 1 tahun kepemilikan. Jadi apabila harta itu sudah mencapai nisab dan tidak sampai 1 tahun kepemilikan, maka syarat untuk melakukan zakat itu belum terpenuhi. Jadi harus memenuhi 1 tahun kepemilikan terlebih dahulu, baru bisa dikeluarkan zakatnya. Terus yang terakhir, syarat yang terakhir itu adalah sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Nah, jadi maksud di sini adalah mempunyai simpanan, tapi simpanan itu juga cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan juga mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya yang sudah mencapai nisab itu tadi dan sudah mencapai 1 tahun, maka itulah yang dikeluarkan zakatnya. Nah, itu tadi syarat-syarat wajib yang dikeluarkannya zakat. Terus ada harta yang wajib dizakati. Selanjutnya hikmah dalam berzakat. Hikmah berzakat itu yang pertama adalah kita membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dari dosa, kesalahan-kesalahan, serta dampak buruk di dalam hati. Nah, jadi berzakat ini adalah hikmahnya adalah membersihkan jiwa dari dosa, kesalahan-kesalahan, serta dampak buruk yang ada di hati kita. Nah, makanya zakat itu disebutkan mensucikan diri. Yang kedua, ada meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. Yang ketiga, ada menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. Nah, jadi
Hikmah berzakat itu adalah menyatukan hati yang sudah tercerai-berai. Terus ada yang keempat, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang miskin yang terhimpit hutang. Nah, jadi dengan adanya zakat itu tadi, orang yang terhimpit bisa membantu orang yang lagi kesusahan. Terus ada yang kelima, membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga perlindungan dari berbagai musibah. Nah, jadi mengeluarkan zakat itu adalah membersihkan harta, bukan itu membersihkan harta. Jadi, jangan beranggapan bahwa mengeluarkan zakat itu harta akan berkurang. Salah itu. Malah apabila kita mengeluarkan zakat, maka harta kita terus bertambah, karena itu termasuk daripada membersihkan harta. Terus ada yang terakhir, itu menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah hikmah berzakat. Nah, mungkin ini aja yang dapat Ibu sampaikan. Bisa dipelajari lagi nantinya atau mencari lebih tahu bagaimana sih zakat itu. Untuk lebih lanjutnya nanti yang mungkin akan kita bahas bagaimana cara perhitungan zakat itu sendiri. Ya, Ibu tutup, salah khilaf mohon maaf. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.